Alhamdulillah guru kita sudah di depan kita. Yang tadi sudah sampaikan itu guru kita Al-Mukarram Ustadz Samsul Bahri dengan SPDI dengan tema adab-adab puasa. Waktunya 45 menit, yang 15 menit tanya jawab. Jadi semuanya 1 jam. Terima kasih waktu dan tempat kami. Salun ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastafu jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna as-salihun. Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihatin min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan sahibi muallif hadzal kitab al-Imam al-Arif billah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, salah hadrati syarih hadzal kitab al-Imam al-Arif billah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar at-Tanari al-Bantani, salah hadrati Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah hadrati Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, salah hadrati Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadatina ali Abi Alawi min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarja'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alayya fathan qariba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa bi sanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ahibail kiram. Kepada yang terhormat orang tua kita bersama Bapak Haji Ike, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya. Kita doakan juga kepada para pengurus Masjid Jakarta Islamic Center, mudah-mudahan mereka semua Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur untuk beribadah kepada Allah. Salam penghormatan kepada para ibu, para bapak yang alhamdulillah pada di siang hari yang penuh barokah ini kita masih Allah berikan panjang umur untuk melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan yang sempurna untuk menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, sesuai dengan kajian kita pada siang yang penuh barokah ini, yang dimana tema ini sangat menarik untuk kita semua karena momen kita ini di bulan suci Ramadan, pas kita melaksanakan ibadah siam, dan tema tersebut mudah-mudahan ini sebagai ilmu bekal kita semua agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan juga puasa kita Allah terima.
Sengaja saya angkat tema ini karena memang tema ini sangat-sangat penting dan wajib diketahui bagi kita yang berpuasa. Dalam kitab Bidayatil Hidayah ditulis oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau menjelaskan tentang adab-adab berpuasa. Masya Allah nih para ibu, para bapak ya. Ini adab puasa ini mungkin ya, kita berpuasa dari hari pertama kemarin sampai sekarang, mungkin kita nih ada yang memang kita tidak amalkan. Bahkan kita salah berpuasa. Karena Islam luar biasa para jamaah. Jadi sebelum kita ibadah nih ada adab, etika. Maka dalam kitab ini luar biasa ini. Sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita zakat, sebelum kita haji, Al-Imamul Ghazali ingin menjelaskan bagaimana adab, etika beribadah kepada Allah. Terkadang kita komunikasi, interaksi dengan manusia, ya kan? Adab kita nih. Ibu dengan sesamanya, ada adab, ada etika. Bapak juga sama. Kita baik dengan sesama, tapi kita tidak baik dengan Allah. Ini satu muhasabah para jamaah. Mudah-mudahan dengan nasihat Al-Imamul Ghazali, ibadah puasa kita menjadi puasa tingkatan orang-orang saleh. Saumul khusus. Mungkin kalau untuk tingkatan khawasul khusus ini sulit. Para ibu, para bapak sulit. Karena ini tingkatan para nabi. Kita udah saumul khusus aja itu udah Masya Allah, luar biasa udah. Tapi mudah-mudahan ini nasihat, 5 nasihat dari Al-Imamul Ghazali, adab tentang puasa. Baik ibu ya, boleh ditulis silakan. Sebelum kita menyebutkan tentang adab-adab puasa, apa yang dimaksud dengan adab? Adab secara bahasa, secara syar'i. Secara syar'i menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, beliau mengatakan adab adalah al-adabu huwa ma yuhmadu qaulan wa fi'lan, ma yuhmadu qaulan wa fi'lan min riyadin nafsi wa mahasinil akhlaqi. Sedikit Bu ya, ini pengetahuan. Yang disebut dengan adab artinya apa? Sesuatu yang dipuji dari segi ucapan, tingkah laku. Apa tujuannya? Min riyadin nafsi, untuk melatih jiwa kita bersih, hati kita bersih dari penyakit hati. Wa mahasinil akhlaqi, dan agar kita punya perangai, punya akhlak ini baik. Masya Allah. Kita sholat nih, gak ada adab sama Allah, itu belum termasuk tuh orang-orang soleh, belum itu. Secara fikih kita sah sholat laki-laki ya, menutup aurat dari pusar surah wa rukbah, itu udah sah. Tapi ingat adab kita kepada Allah Jalla Jalaluh, gak ada etika kita. Sah secara fikih, tapi secara tasawuf, akhlak tidak sah. Nah di sini nih kita akan mengkaji bagaimana puasa, adab-adab puasa dari segi ilmu tasawuf. Baik, Al-Imamul Ghazali ingin menyebutkan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bal yambaghi an tahfadhal aina anin nazari ilal makarihi. Nah yang pertama nih Bu, adab puasa. Bal yang bagi, wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Antah fadhul aina anin nadhari ilal makarihi, seseorang menjaga pandangannya itu ketika dia puasa dari hal-hal yang Allah haramkan, yang Allah benci, makarih. Kita melihat nih ajnabiyah, ghair mahram. Maaf ibu, laki-laki nih melihat wanita di luar mahram, ajnabiyah. Sebaliknya juga ibu,
Nggak boleh melihat laki-laki ajnabi selain mahram. Tuh. Ini sulit nih pandangan nih. Makanya ghaddul basar, menunduk pandangan. Makanya istilah ngabuburit itu nggak ada para jamaah, karena dikhawatirkan kita puasa ba'da asar keluar, ya kan, melihat hal-hal yang memang Allah benci. Nah, pahala puasa kita tuh terhapus. Berat para jamaah. Makanya kenapa? Puasa dari segi bahasa Arab al-imsaku, menahan. Menahan makan, menahan dahaga, menahan pandangan. Ini Allah jaga nih mata kita nih. Jadi lebih selamat kata Nabi nih, kata Rasulullah, selamat seseorang itu dari fitnah, apapun fitnah. Dia berdiam di dalam rumah, cukup. Pengen laki-laki, pengen perempuan, diam di rumah. Mungkin kalau kita punya hajat silakan, nggak apa-apa. Ya Allah, sulit yang namanya kita sore-sore keluar. Coba kita lihat, mohon maaf ya kan, wanita pakaian yang tidak senonoh, kan masih kan seperti itu. Kita lihat oleh laki-laki itu, ya di sini tuh. Bal yambagi an tahfadha al-aina anil tisa'i fin nadhari ilal makarihi. Wajib, yang bagi itu artinya seyogyanya, la buddha, tidak boleh, tidak wajib dia menjaga punya mata dari hal-hal yang Allah haramkan. Jaga pandangannya. Apa ini berlaku untuk laki-laki? Sama ibu juga, perempuan. Jadi sebaliknya nih, kita nih laki-laki enggak boleh ngelihat ajnabiyah. Ya kalau ada hajat nggak apa-apa, silakan. Kita lagi muamalah nggak apa-apa. Laki-laki penjual, pembeli, wanita, boleh silakan. Tuh. Tapi jangan kita, nah itu tadi, di luar hajat itu nggak boleh. Bersedap-sedap pandangan lah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Karena di sini kata Syekh Nawawi, ketika mengomentari penjelasan Al-Imamul Ghazali, yang dimaksud dengan menjaga dari pandangan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, apa kata beliau? Wa ila kulli ma yashghalu ghalbu an dzikrillahi ta'ala. Jadi yang dimana dia lalai nih ketika melihat yang indah-indah yang Allah haramkan, hati dia lalai kepada Allah. Ini tingkatan tasawuf para jamaah. Jadi pilar agama itu harus komplit, harus sempurna. Pertama, pilar agama apa? Arkanuddin. Yang pertama apa? Iman. Ranahnya kemana? Yang pernah kita bahas dulu, ke ilmu tauhid. Yang kedua, pilar agama arkanuddin apa? Al-Islamu, Islam. Mana ranahnya? Mabahifnya apa? Pembahasannya ilmu fiqih. Yang terakhir, ihsan. Mana ihsan? Ihsan ini akhlak, ini tasawuf. 3 nih. Ketika kita beragama itu kita amalkan. Satu lepas enggak sempurna. Dia ngaji fikih aja nih, fikih aja dia. Enggak ngaji tasawuf. Sombong congkak. Ntar dia bisa muter-muter hukum nih Pak. Jujur nih Pak Haji. Orangnya al-faqih, ahli fikih dia. Tapi enggak belajar ilmu tasawuf, hilatul haq, dia bisa memainkan hukum. Diambil dalil begini, bukannya kebenaran, pembenaran. Ini berbahaya. Maka dengan adanya ihsan, takut sama Allah, ya Allah. Ini orang al-faqih nih, Masya Allah, ahli hukum, agama, kitab-kitab sama dia hafal semua. Tapi dia berani memainkan hukum, Masya Allah, nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, Allah goreng dia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Pak, para jamaah nih ya, semua para ulama dari salafus saleh, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin sampai Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi bin Ali At-Tanari Al-Bantani, ini mereka semua ulama faqih dan ulama sufi.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para ibu yang sering kita baca nih manaqib, ibu-ibu pengajian di majelis ta'lim. Ini jangan dikira nih perjuangan beliau. Sebelum beliau Allah angkat menjadi wali kutub, beliau ngajinya luar biasa. Pak Haji, ngaji dulu beliau. Ngaji ilmu nahu sorof. Habis itu ngaji adab akhlak. Tuh. Baru beliau cari ilmu fikih. Gitu, Bu. Nah, baru beliau tuh tasawuf, ilmu hati. Ngaji hati. Jadi orang kalau menjadi wali, ini Pak Haji ya, menjadi wali Allah, kekasih Allah, enggak ujuk-ujuk dia jadi wali. Syarat wali itu antakuna aliman, ayyakuna aliman bi'ulumis syariah. Tidak ada para wali Allah, maaf, tidak ada yang bodoh mereka dengan ahli syariat. Semua para wali Allah, penulis kitab-kitab at-turath, kutubus salafiyah, mereka ahli agama, ahli fiqih dan ahli sufi, ahli tasawuf. Langsung mereka Allah angkat menjadi kekasih Allah. Hati-hati para jamaah. Jadi kita jangan masuk torekot dulu, jangan. Itu aturan tuh. Syekh Abdul Qadir, pendiri torekot Qadiriyah. Beliau enggak ujuk-ujuk, bahasanya tuh kata orang Betawi. Enggak ujuk-ujuk dia apa? Jadi wali enggak. Ngaji dulu ilmu tauhid, ilmu fiqih. Sebelum ngaji ilmu tauhid fikih, perangkat ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof, bayan, badi', ma'ani, mantiq, munadharah, semua perangkat ilmu-ilmu bahasa Arab di dalam Al-Qur'anil Karim. Masya Allah. Jadi jangan, hati-hati kalau ada seorang orang ngaku wali zaman sekarang. Bukan wali, wali murid atau wali kelas. Bukan wali Allah, nggak ada. Ibu-ibu nih mungkin ada jadi guru sini, guru SD, guru SMP, ya kan? Itu yang pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu. Yang kedua kata Imamul Ghazali apa? Adab puasa. Wal lisanu 'anin nutqi bima la ya'nika. La ya'nika bimakna la yahummuka. Dia menjaga seseorang dari lisan, dari ucapan yang memang menyakiti seseorang. Tuh, yang tidak penting dah. Makanya kan disunahkan kita puasa itu apa? Tadarus Al-Quran. Kita berkomunikasi sama Allah. Udah cukup. Jangan kita ngerumpi puasa. Dia sholat, ya kan? Habis baca Quran, dia nongkrong tuh di depan rumah. Jangan para jamaah. Tuh syaitan itu di mana-mana tuh. Ya hati-hati para jamaah ya. Ini lisan ini bisa menjatuhkan diri kita. Kam min qatilin. Berapa banyak orang terbunuh, terpleset karena lidahnya. Ya kan? Hati-hati. Makanya kenapa puasa itu disebutnya al-imsaku. Apa imsak? Menahan. Bahkan Syekh Nawawi menjelaskan ibadah puasa itu termasuk lijamul muttaqin. Masya Allah. Apa lijam? Lijam itu kakang kuda. Ibu paham kakang kuda? Lihat tuh, ya kan? Yang dipasang tuh di mulut kuda tuh, biar enggak, nah gitu kan? Kekang, diam nih mulut nih. Lijamul muttaqin tuh Syekh Nawawi itu. Kekangnya orang-orang yang bertakwa. Makanya kita kalau udah bisa menjaga nih, kita pandangan kita jaga, kita lisan kita jaga, insya Allah kita minal muttaqin kita tuh, insya Allah. Kan kalau kita musiman nih, ibadah pas Ramadan aja kan, tiba-tiba di luar Ramadan, nah harusnya tuh ada ini, ada athar, ada pengaruh. Nilai Ramadan kita amalkan di luar Ramadan 11 bulan. Ya, insya Allah di sini ibu-ibu yang solehah, bapak-bapak yang soleh, insya Allah dah. Nah itu Bu ya, Bapak, menjaga lisan dari ucapan yang tidak bermanfaat. Cukup diam. Yang ketiga kata Syekh Nawawi, kata Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Wa tsalitsu wal udhunu 'anil istima'i ila ma harramallahu ta'ala
fa innal mustami'a syarikun lil ghaili wa huwa ahadul mughtabina wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi kama takufful batna wal faraja wallahu a'lam. Duh, kita ngaji kitab nih Bu nih, ya. Tuh, enggak apa-apa nih, ini nasihat Imam Al-Ghazali untuk saya al-fakir pribadi nih, ya. Khususnya untuk saya, umum untuk ibu dan para bapak. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, seseorang menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang Allah haramkan. Tuh. Nih kita kena nih. Kita kena. Mana? Fa innal mustami'a syarikun lil ghaili. A sama si B lagi gibah nih. A sama si B lagi gibah, gosip untuk bahasa sekarang. Gibah nih, si C mendengar. Nah, si C nih kata Imam Al-Ghazali, dia termasuk menggibah juga. Ayo, kita kena dah. Ya Allah, coba kita muhasabah dari hari Ahad kemarin kita puasa. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad sampai sekarang nih. Ada gibah nggak kita sama orang? Ya Ibu, ya kan? Bapak, ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Ada. Nih. Jadi kita ditegur nih sama Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Si A gibah sama si B, si C mendengar. Si C termasuk kelompok gibah, al-mughtab. Masya Allah. Nah di sini kata Syekh Nawawi apa? Li'anna kullama haruma gauluhu haruma al-isgha'u ilaihi. Ini kaidah nih. Sesungguhnya setiap yang Allah haramkan ucapan seseorang dari gibah, ngomong-ngomong kotor, maka yang mendengarkannya itu haram pula. Tuh, kaidah tuh. Masya Allah. Kita berani kan nih Ibu negor ya? Ini ada yang lagi gibah nih, A sama si B nih. Kita cek nih, kita nggak dengar. Berani nggak kita untuk negor? Berani Pak? Berani nggak? Wajib kita menegur. Afwan ya akhi, maaf nih Bapak Ibu, kita lagi puasa lah. Jangan begitu. Gimana di luar puasa? Sama juga di luar puasa. Ini gosip ini sudah umumul balwa ini, kalau kata ulama ini. Udah merebak, udah semua dah, dari Sabang sampai Merauke. Tapi ingat, kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin, nah ya, kitab hadis nih Pak Haji, Imam Nawawi Ad-Dimashqi nih, cakep nih. Gibah asalnya haram, nih Ibu ya. Tapi luar biasa nih Islam. Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang di Syria ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Tuh di situ ada hadis, beliau komentari tuh tentang gibah. Jadi beliau ngasih dispensasi rukhsah. Boleh kita ngomongin orang gibah nih. Tapi kalau orang tersebut zalim sama kita. Ada 8 poin. 8 apa 9 itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Contoh nih, si A zalim sama kita. Kita lapor sama si B. B, waduh dia begini sama saya nih. Kan dibuka tuh aibnya kan. Dia zalim, boleh tuh. Ada pemimpin zalim. Boleh kita tuh. Jangan dibilang menebar kebencian, bukan. Suruh ngaji dulu tuh orang tuh yang ngomong menebar kebencian, suruh ngaji dulu. Buka Riyadhus Shalihin. Sebelum membaca kitab hadis, ada poin dari Imam Nawawi Ad-Dimashqi membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan untuk gibah. Di situ beliau mengatakan li gharadin sahihin syar'iyyin. Tujuan syariat baik. Ada tujuan syariat. Ini pemimpin zalim nih sama rakyat. Boleh kita ngadu sama orang soleh. Ya Syekh, ya Habib, ini gak benar ini pemimpin kita ini. Ini rakyat pada Masya Allah, Indonesia sampai kehilangan minyak, ya kan? Minyak goreng lagi. Kalau goreng itu kan bahasa Sunda kan? Goreng jelek kan ya? Ya iya kan? Ada orang Sunda sini. Masa minyak jelek Pak Haji? Coba, ya Allah kita punya kebun sawit
terbesar di dunia sampai kehilangan minyak. La haula wala quwata illa billah. Ini nih, di sini ada kezaliman, ketidakadilan tuh. Ingat Bu ya, tolong. Ini ada aja tokoh-tokoh yang memberikan statement menebar kebencian. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Boleh itu. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, baca kitab Riyadhus Shalihin. Babul ghibah. Masya Allah. Sudah ya? Tadi apa? Menjaga pendengaran dari hal-hal yang Allah haramkan. Wa huwa ahadul mughtabina. Tuh, jadi sama tuh. A sama si B ini gibah, si C enggak dengar, dia udah kelompok tuh. 3 serangkai dah masuk tuh dia. Nah, di sini kata Syekh Nawawi, li annas sukuta 'anil ghibati haramun. Kita diam kepada orang yang gibah nih, maka hukumnya haram. Kita yang diamnya haram nih. Jadi saya nih Al-Fakir ngedenger nih ada 2 makhluk Allah nih gibah nih. Saya diam nih. Haram saya, Pak Haji. Dosa saya. Tegur sama kita. Kalau dia nggak terima udah cukup. Adhaful iman, cukup. Udah. Selesai kita. Jangan kita bantah. Tolong jangan ngomongin orang lagi puasa. Dia marah sama kita, udah cukup. Kata Nabi, inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun. Kita lagi puasa. Tinggalkan. Masya Allah. Ini lupa Bu, jujur aja nih Pak. Kita puasa aja, tapi nggak pakai ilmu adab ya kan? Tuh, lupa kita. Ya Allah, luar biasa Imamul Ghazali ini. Makanya kenapa Pak, para ulama salafus soleh, mereka itu Allah angkat menjadi kekasih Allah. Karena tingkat kesolehan dan ketakwaan kepada Allah luar biasa. Kita kadang ada iman. Ini kan lagi bagus nih, lagi di masjid. Di luar nih beda kita. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah sudah ya, kita teruskan. Ini masih yang ketiga. Wa kadzalika takuffu jami'ul jawarih kama tahul batna wal faraja. Begitu pula kita menjaga semua anggota tubuh kita ketika puasa, ya. Jangan sampai ada yang memang melanggar nih kita punya tubuh, ya, punya anggota. Seperti orang tersebut menjaga kemaluan dan perut. Nah, hati-hati makannya para jamaah ya. Jadi suami istri harus jauh-jauh pas puasa, apalagi pengantin baru. Nih ya. Jadi sebenarnya maaf nih para jamaah, kalau ibu bapak punya anak gadis, jangan nikahin pada bulan Rajab atau Sya'ban. Ini bagus sebenarnya, bagus. Cuma khawatir namanya pengantin baru ya Bu ya. Nah bagusnya apa sunahnya? Kayak Nabi nih nikah bulan Syawal. Itu sunnah tuh nikah tuh. Akdun nikah bulan Syawal, cakep. Nah, toib ya, sudah. Sekarang yang keempat dari adab puasa. Warabi'u thumma jtahid an tuftira ala ta'amin halalin. Seseorang bersungguh-sungguh ketika berbuka puasa dia harus pakai dia harus pembukaannya itu iftarnya harus yang dari halal. Makanan yang halal, minuman yang halal. Hati-hati ya. Tuh. Perhatikan nih nafkah dari suami, ibu. Ya, dari mana tuh nih gaji besar nih? Awas. Tuh. Bapak juga hati-hati. Walaupun kita sedikit, barokah, Masya Allah luar biasa. Jadi orang yang beribadah, dia dari hasil makan haram, nih kata ulama, kata Imam Ibn Ruslan, nih ingat Bu, nih ancaman nih. Ini orang haji ribuan kali Pak Haji. Ribuan kali dia haji, tapi uangnya nggak bener. Apa kata ulama? Wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Orang yang beribadah dengan dari barang-barang yang haram, makan-makannya haram, pakaian haram, peci haram, semua haram dia tuh. Dia belinya pakai uang haram. Apa kata ulama? Mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Seperti dia mendirikan rumah, membangun rumah di atas ombak yang besar. Jadi enggak tuh rumah? Jadi enggak? Sia-sia kan? Hancur. Awas, hati-hati. Jangan dikira ya kan banyak uang itu.
Masya Allah, kalau uangnya nggak benar udah itu sia-sia ibadah kita. Allah tolak semua ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Pak, jadi gini ya, ada di doa sholat duha. Mungkin ibu bapak hafal kan? Ada tuh kalimat teksnya tuh. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ada kan? Kalau memang ya Allah rizki saya ini haram, bersihkan ya Allah. Takutnya nih ada nih rizki suami, ada yang haram nih ya Allah. Makanya sholat duha dah. Mudah-mudahan Allah maaf nih, Allah bersihkan tuh, Allah sucikan. Masya Allah. Taib, yang terakhir, wal khamisu wala tastakthir fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin fala farqa idastawfaita ma tu'tadu an ta'kulahu daf'atain fi daf'atin wahidatin. Yang kelima, yang terakhir, adab dari adab-adab puasa, seseorang tidak boleh makan porsinya banyak. Tuh Imamul Ghazali tuh, Masya Allah. Jangan dah ya, ini kita udah makanan ringan sabrek-abrek, belum makanan berat. Masya Allah, ya kan? Ini coba tuh, porsinya dikurangin, kata Imamul Ghazali. Fala farqa, ya kalau memang ente ini banyak makan, apa bedanya puasa di luar sama puasa? Sama aja kan? Nggak ada bedanya. Sanggup nggak Bu? Ini ada orang nih makan gembul banyak nih di luar Ramadan. Tiba-tiba dia pas puasa gembul juga. Ya kan? Nah tuh, wala tastakthir, jangan kau perbanyak minat ta'amil halali waqtal iftar, ketika buka. Udah, porsi kita yang tadinya 2 piring jadi sepiring gitu ya. Yang tadinya 1 piring setengah piring. Tuh, jadi buka sama sahur. Udah cukup. Nah, jadi ini Bu ya, ada satu amalan, boleh ya Ibu catat, Bapak catat nih. Dari ulama besar dari Hadramaut yang beliau pernah belajar di Makkatil Mukarramah. Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau ngasih amalan Bu nih, bacaan Quran. Kalau kita nih sahurnya nanti, kalau memang besoknya enggak mau perih perut, nih perih nih, lapar, baca kata beliau apa? Surah pendek sekali nih. Surah apa? Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tulis Bu, itu baca sebelum makan sahur sekali aja, kata Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu ardahu. Udah, insya Allah, walaupun nih kita sedikit Bu, hanya makan setengah piring, walaupun gak makan dia, hanya minum, baca li ilafi Quraisy, Masya Allah, berkah di situ, kata Habib Salim, kuat, nggak lemas dia, Masya Allah. Ya Bu ya, tuh oleh-oleh tuh dari Habib Salim, amalkan 1 kali, cukup sekali. Sudah Bu ya, itu saja para jamaah. Mudah-mudahan pesan hikmah nasihat dari Imamul Ghazali ini bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita Allah terima semua menjadi puasa saumul khusus. Amin ya rabbal alamin.